Pemirsa, Anda menyaksikan rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2024 bersama saya Son Purba. Dan pemirsa, untuk mewujudkan industri tambang menyongsong era net zero emission, ini tidak hanya memikirkan soal sumber daya alamnya saja, tapi juga sumber daya manusianya. Nah, kita akan membahas bersama dengan Adriansyah Caniago, Chief Human Capital Officer PT Vale Indonesia. Apa kabar Pak Adriansyah? Baik, Mas Kabar Wilson. baik ya Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini Pak Adriansyah. Nah Pak Adriansyah, prinsip utama yang menjadi panduan operasional PT Vale ini apa sebenarnya Pak? Dan bagaimana prinsip ini mendukung visi perusahaan, yaitu untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan? Ya, konsep berkeadilan di sini harus didasari oleh konsep sustainability, di mana di dalamnya ada keseimbangan. Keseimbangannya itu mencakup terhadap planet, people, dan akhirnya profit. Jadi sebagai satu korporasi kita tidak hanya fokus kepada keuntungan atau profit, tapi kita juga harus memperhatikan planet, dalam hal ini lingkungan, dan juga people, yaitu human capital dan juga social community. Tanpa adanya ketiga keseimbangan ini, saya tidak yakin konsep keadilan tadi bisa tercapai. Baik, Pak Adriansyah, tapi bagaimana juga PT Vale Indonesia ini menerapkan praktik energi berkelanjutan Pak dalam operasionalnya, khususnya terkait dengan penggunaan energi ini Pak? Ya, kami memang beroperasi di daerah yang alhamdulillah dianugerahi oleh sumber daya air yang luar biasa. Jadi ada satu sistem danau, Danau Mahalona di sana, dan dari danau tersebut ada satu sungai yang mengalir ke daerah Malili, di mana kami bisa membangun PLTA. Sumber energi hydropower. Dari PLTA ini sekitar 365 megawatt itu merupakan sumber utama dari energi proses plant kami. Dengan demikian kami bisa mereduksi emisi karbon sampai dengan 1 juta ton ekuivalen dari kebutuhan energi kami. Tantangan ke depan tentunya adalah dari bagaimana kita mengelola energi kita, mendapatkan sumber sehingga kita bisa tetap beroperasi secara berkesinambungan mungkin. Nah, tadi Pak tantangannya selain tadi adanya upaya untuk membuat ini berkesinambungan, kira-kira apa tantangan lain yang juga dihadapi oleh PT Vale Indonesia? Ya, tantangan terbesar industri pertambangan tentunya industri ini syarat dengan disrupsi dengan bukaan lahan, gitu ya. Di sini diperlukan satu kedisiplinan bagi pelaku industri tambang untuk bisa memperhatikan good mining practice. Good mining practice ini satu konsep yang juga diturunkan dari konsep sustainability tadi. Tanpa adanya good mining practice, kita tidak akan bisa mendapatkan hasil pertambangan yang bisa sesuai dengan kaedah-kaedah sustainability. Kalau kita lihat di sini kita bersinggungan dengan sumber daya alam dan pasti kita akan bersinggungan dengan masyarakat sosial gitu. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengelola limbah kita, bagaimana kita mengelola polusi yang dihasilkan oleh proses plant, bagaimana kita melakukan reklamasi reforestasi dari bukaan lahan yang kita lakukan. Di PT Vale 3 hal ini harus dilakukan secara intensif dan kita alhamdulillah sampai saat ini bisa menjaga walaupun kami beroperasi di daerah yang sangat sensitif, Mas Wilson. Kami beroperasi di daerah dekat sekali dengan danau purba, namanya Danau Matano, danau terdalam di Asia Tenggara. Banyak sekali hewan-hewan endemik di dalam danau dan juga biodiversity-nya sangat-sangat spesifik gitu. Sampai saat ini kami bisa berbangga kejernihan air danau itu masih bisa terjaga. Nah itu kan tadi lumayan banyak nih tantangannya Pak, yang bersinggungan tidak hanya sumber daya alam tapi juga manusianya ya Pak ya. Nah kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Vale Indonesia supaya mengatasi tantangan ini Pak? Ya, pengembangan sumber daya manusia dan komunitas lokal itu merupakan satu paket dalam sustainability konsep tadi. Kami dari PT Vale Indonesia fokus terhadap pengembangan talenta lokal, itu nomor 1. Hampir 99% daripada tenaga kerja kami itu bersumber dari putra-putri terbaik di Sulawesi. Dari sana kami juga kembangkan kolaborasi kerjasama dengan pengusaha lokal. Dan di situ juga termasuk pengembangan terhadap usaha
kecil dan menengah, dan di situ semua dirancang secara komprehensif menjadi satu program pemberdayaan pengembangan masyarakat. Sampai saat ini alhamdulillah dari sisi beberapa UMKM yang kami bina sudah naik levelnya, Mas Wilson. Dari yang tadinya beroperasi di level kecamatan bisa ke kabupaten, dan saat ini beberapa sudah bisa masuk ke provinsi bahkan ke level Indonesia. Wow, menarik sekali. Artinya tidak hanya untuk mempertulikan profit saja tadi pertambangan, tapi juga mengembangkan manusia yang berada atau tinggal di sekitar tempat pertambangan seperti itu ya Pak ya? Benar sekali. Ya. Baik, nah Pak Adriansyah bisa diceritakan juga Pak, ini sebenarnya bagaimana PT Vale berkontribusi pada pelestarian lingkungan, terutama sekitar wilayah operasional pertambangannya. Kalau manusianya kan tadi sudah ada bimbingan UMKM yang bahkan sudah sangat berkembang saat ini. Kalau untuk pelestarian lingkungan Pak? Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami beroperasi sangat-sangat dekat dengan satu danau prioritas, dan danau ini menyimpan banyak biota endemik, dan operasi tambang seperti Mas Wilson juga mungkin juga pernah lihat itu berasosiasi dengan bukaan lahan, dengan air limpasan tambang, dan proses produksi juga berasosiasi dengan limbah-limbah. Nah, di sini diperlukan satu kedisiplinan dalam mengelola hal-hal yang bisa berakibat negatif terhadap lingkungan. Di PT Vale segala sesuatunya kita coba rancang dari awal, even sebelum masa produksi. Jadi di masa eksplorasi, di masa persiapan-persiapan itu kita harus siapkan sehingga apa dampak dari operasi baik berupa limpasan tambang, polusi, dan sebagainya itu tidak akan memberatkan lingkungan yang ada di sekitar. Dan alhamdulillah sampai sekarang kebersihan air danau Matano itu masih terjaga, dan ini merupakan etalase kebanggaan kami, Mas Wilson ya. Nanti kalau sempat satu saat bisa berkunjung, di mana bisa melihat bagaimana jernihnya air di danau tersebut dan juga masih terjaganya biodiversity di sekitarnya. Baik, saya tunggu undangannya Pak nanti untuk berkunjung ke sana untuk melihat secara langsung ya. Terima kasih Pak Adriansyah Caniago, Chief Human Capital Officer PT Vale Indonesia, dan juga terima kasih PT Vale Indonesia tentunya sudah menjadi contoh yang baik, tidak hanya memperdulikan pertambangan dan juga profit, tapi juga memperdulikan manusia yang tinggal di sekitar dan juga lingkungannya. Terima kasih Pak Adriansyah atas waktunya, sehat selalu. Sama-sama, makasih. Dan pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama dengan Pak Adriansyah Caniago. Acara kami bisa Anda saksikan, acara menarik kami lainnya Anda bisa saksikan di program-program berikutnya. Saya Purba, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.